Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Belajar Terus bersama saya Bu Ai. Pada video kali ini kita akan mempelajari pola kalimat sederhana dalam bahasa Inggris. Yuk kita belajar bareng. Sebagai informasi, salah satu jenis kalimat dalam bahasa Inggris yaitu ada deklaratif atau statement, atau dalam bahasa Indonesianya yaitu kalimat pernyataan, yang mana kalimat pernyataan ini dalam bahasa Inggris akan terbentuk dari salah satu 7 ragam pola seperti subject verb, subject verb object, subject verb complement, subject verb adverb, subject verb object object, subject verb object complement, dan subject verb object adverb. Pola yang pertama yaitu subject verb, yang mana kalimat yang berpola subject verb merupakan kalimat di mana verb semata-mata akan mengungkapkan apa yang terjadi atau apa yang dilakukan oleh subjek. Pola kalimat sederhana yang kedua yaitu berpola subject verb object, yang mana kalimat yang berpola subject verb object mensyaratkan verbnya dalam bentuk transitif. Verb akan menunjukkan suatu kegiatan atau aktivitas yang memiliki pengaruh pada objek langsung atau berhubungan dengan objek langsung. Pola subject verb object digunakan untuk menyatakan bahwa subjek melakukan tindakan dan tindakan itu diarahkan kepada objek. Contohnya, she reads a book. Bahwasanya she melakukan tindakan yaitu reads dan objeknya adalah a book. Yang kedua, menjelaskan siapa atau apa yang menerima tindakan. Objek pada pola subject verb object berfungsi untuk menunjukkan siapa atau apa yang menerima dampak dari tindakan tersebut. Contohnya, he helps his friends. His friend adalah penerima tindakan helps. Yang ketiga, memberikan informasi yang lengkap. Pola subject verb object diperlukan untuk memberikan makna yang lengkap pada kalimat. Tanpa objek, beberapa kata kerja menjadi tidak jelas atau tidak lengkap. Contohnya, she eats. Ini salah satu contoh yang tidak lengkap karena tidak jelas apa sih yang dimakan. Menjadi kalimat lengkap bila kalimat itu ada objek, yaitu misalkan kalimatnya menjadi she eats an apple. Pola kalimat sederhana yang berikutnya yaitu berpola subject verb complement. Kalimat yang berpola subject verb complement mensyaratkan verb dalam bentuk copula atau linking verb seperti be. Kemudian ada kata seem, appear, look, feel, get, smell, taste, become, sound, grows, keep, dan juga remain. Kalimat yang berpola subject verb complement ini, komplementnya akan memberikan penjelasan tentang keadaan kegiatan. Sementara verbnya berupa kata perangai belaka dan tidak menunjukkan suatu aktivitas. Contoh, your dinner seemed ready. He's getting angry. I'm a student. Dan yang terakhir, she was sick. Complement atau pelengkap merupakan kata atau frasa yang memberikan informasi tambahan tentang subjek sehingga kalimatnya menjadi lebih lengkap dan jelas. Apa sih yang ditunjukkan oleh pola subject verb complement? Yaitu satu, menggambarkan kondisi atau keadaan subjek. Pola ini sering kita gunakan untuk menjelaskan kondisi, identitas, atau karakteristik subjek melalui pelengkap. Kata kerja yang digunakan biasanya berupa linking verb, yaitu seperti be, seem, look, dan yang lain-lainnya yang sudah kita sebutkan tadi. Contoh, she is a doctor. Kemudian, the sky looks blue. Di kalimat pertama, she memiliki pelengkap a doctor yang menjelaskan identitasnya. Dan di kalimat yang kedua, the sky memiliki pelengkap blue yang menjelaskan keadaannya. Lalu, pola subject verb complement juga bisa memberikan informasi tambahan tentang subjek. Pelengkap berfungsi untuk memberikan informasi yang menjelaskan atau melengkapi subjek. Contohnya, they are happy. Pelengkap happy menjelaskan perasaan mereka. The soup tastes delicious. Pelengkap
subjek he. Dan contoh kedua, the winner is John. John adalah pelengkap yang menunjukkan siapa sih pemenangnya. Dan komplement ini bisa terbentuk 1 dari adjektif, 2 dari adjective phrase yaitu intensifier plus adjektif, yang ketiga bisa terbentuk dari noun atau kata benda, dan yang terakhir bisa terbentuk dari determiner plus noun. Ada perbedaan antara komplement dan juga objek. Komplement atau pelengkap melengkapi informasi tentang subjek, sementara objek adalah penerima tindakan dari kata kerja. Contohnya, he is a doctor. A doctor adalah komplement yang menjelaskan subjek. Contoh kedua, he helps the doctor. The doctor adalah objek yang menerima tindakan helps. Pola kalimat sederhana yang berikutnya yaitu berpola subjek, verb, adverb, yang mana pada kalimat ini akan menunjukkan bagaimana atau kapan atau di mana suatu kegiatan atau peristiwa terjadi. Dan adverb ini bisa terbentuk dari 1. Adverb, 2 bisa terbentuk dari adverbial clause, yang ketiga bisa terbentuk dari prepositional phrase yaitu preposisi plus noun phrase, yang keempat bisa terbentuk dari adverbial phrase yaitu intensifier plus adverb, berikutnya bisa terbentuk dari noun atau kata benda, dan yang terakhir bisa terbentuk dari determiner plus noun. Pola kalimat sederhana yang kelima yaitu berpola subjek verb objek objek yang menunjukkan bahwa subjek melakukan suatu tindakan terhadap dua objek. Yang pertama yaitu objek langsung atau direct object, dan yang kedua yaitu objek tidak langsung atau indirect object. Dan pola ini sering digunakan untuk menjelaskan bahwa seseorang memberikan sesuatu kepada orang lain atau melakukan tindakan yang melibatkan dua penerima. Objek tidak langsung atau indirect object adalah objek yang menerima manfaat dari tindakan tersebut, biasanya berupa orang atau penerima utama. Contoh, she gave me a gift. Subjeknya she, kata kerjanya gave, objek tidak langsungnya me yaitu penerima hadiah, dan objek langsungnya itu a gift yang mana a gift adalah yang diberikan. Dan objek langsung atau direct object yaitu objek yang menjadi hasil dari tindakan atau benda yang dipindahkan oleh tindakan. Contoh, he sent his friend a letter. Subjek dalam kalimat tersebut yaitu he, kata kerjanya send, objek tidak langsungnya his friend yaitu penerima surat, dan objek langsungnya itu a letter, benda yang dikirimkan. Pada pola kalimat subjek verb objek objek yang mana dua objek hadir bersamaan, objek tidak langsung atau indirect object normalnya hadir sebelum objek langsung atau direct object. Akan tetapi, bila direct object diletakkan mendahului indirect object, kita harus sisipkan preposisi to atau for di antara direct object dan indirect object. She gave me a book menjadi she gave a book to me. He bought her present menjadi he bought a present for her. Pola kalimat sederhana yang berikutnya yaitu subjek verb objek komplement yang mana komplement menerangkan keadaan objek atau pembentukan objek. Pelengkap ini bisa memberikan keterangan atau menjelaskan sesuatu tentang objek langsung. Contohnya, they paint the wall blue. Di sini subjeknya they, kata kerjanya paint, objek langsungnya the wall, dan pelengkapnya blue menjelaskan warna dinding. Lalu yang berikutnya, pola ini juga sering digunakan untuk menunjukkan perubahan atau keadaan akhir dari objek setelah tindakan dilakukan. Contohnya, she called him hero. Subjek dalam kalimat tersebut she, kata kerjanya called, objek langsungnya him, dan pelengkapnya hero menjelaskan identitas him. Lalu, pola ini juga sering digunakan untuk menyatakan sifat atau peran objek, yang mana pelengkap di sini sering digunakan untuk menyatakan sifat, peran,
subjeknya we, kata kerjanya elect di dalam kalimat ini, dan objek langsungnya her, pelengkapnya itu presiden, menjelaskan peran atau jabatan. Pola kalimat sederhana dalam bahasa Inggris yang terakhir yaitu berpola subject verb, object and verb, yang mana pada pola ini digunakan untuk memberikan informasi tambahan tentang tindakan terhadap objek seperti tempat, waktu, cara, atau alasan. Dan pola ini memperjelas hubungan antara subjek, tindakan, objek, dan detail pendukung lainnya sehingga menghasilkan kalimat yang lebih spesifik dan informatif. Sekian sesi pembelajaran kita hari ini. Jangan lupa untuk terus belajar. Sampai kembali di video-video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.